Akhirnya Ustadz Yusuf Mansyur memenuhi janjinya untuk mendatangi kantor orientasi jasa keuangan atau OJK hari Senin pagi kemarin. Pemanggilan OJK ini guna meminta keterangan dari Ustadz Yusuf Mansyur berkenaan dengan usaha bisnis yang dikelolanya. Benarkah pihak OJK menemukan penyimpangan terkait pemberitaan tentang dugaan investasi bodong? Ini kan prosesnya bermasalah, kurang sempurna di soal pengumpulan dana masyarakat. Nah ini yang saya sempurnakan dan ini ilmu baru buat saya. Yang mesti dibenerin soal itunya loh. Ini nih investasi orang ini apakah sedekah, apakah PT kan gitu, apakah pegang saham. Nah, tadi udah dikasih tahu langkah-langkahnya apa. Bisnis yang dikelola Dai Muda ini adalah dengan cara penghimpunan dana masyarakat melalui patungan usaha dan patungan aset. Kabarnya beberapa orang yang ikut andil dalam investasi ini ketar-ketir ketika mendengar soal kabar yang menyebutkan jika usaha yang dijalankan sang ustadz tak mengikuti aturan yang berlaku alias belum memiliki aspek legal. Benarkah kecemasan para donatur ini membuat OJK menghentikan sementara transaksi pengumpulan sedekah ini? Dan enggak yang lapor. Ada nggak yang kemudian merasa dari mereka-mereka udah naruh duitnya di saya merasa kata-ketir? Ada tidak? Saya tanya sama OJK nggak ada yang lapor. Saya ini Ustadz, insya Allah saya ingin menunjukkan kepada masyarakat. Gini loh, kalau kemudian ada kesalahan, ada kekurangan, ya kita kemudian harus fair. Penutupan ini bukan dari OJK, tapi dari saya pribadi. Inisiatif saya sebagai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kekhawatiran OJK berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah, lewat OJK merasa masyarakat harus dilindungin. Kalau nanti investasi dari masyarakat dibawa lari orang, kan nanti masyarakat sendiri yang rugi. Kabarnya dari usaha investasi ini, dana yang terkumpul mencapai miliaran rupiah. Dari sejumlah pemberitaan juga disebutkan mengenai kabar pengelolaan hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya, para investor ini nantinya akan memperoleh hasil sebesar 8%. Namun belakangan berhembus kabar yang menyatakan jika ada beberapa investor yang ingin menarik diri dari usaha patungan bersama itu. Lantas, bagaimana tanggapan Ustadz Yusuf Mansyur tentang hal ini? Siapkah ia untuk mengembalikan dana sejumlah investor ini? Saya tidak menjanjikan 8% per tahun. 8% itu cuma plafon. Plafon, kalau kemudian secara hotel ini untung lebih dari 8%, saya minta mereka ridho bersedekah. Wajar dong, saya sebagai ustadz kan nyuruh sedekah. Ente jangan banyak-banyak, segitu aja per tahun. Nah, kalau kurang dari 8%, ya sudah, itu nasib ente dah. Tapi masa iya ini hotel buat jemaah umroh, haji, masa nggak laku? Insya Allah pasti laku. Dikembalikan, sebenarnya kan yang rugi si jamaah sendiri. Kan hotelnya udah jadi. Kalau emang mau dikembalikan, kita siapa aja. Banyak kok yang mau gantiin kan gitu. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran ini memang telah membeli sebuah hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Hotel yang akan melayani calon jamaah haji dan umroh ini akan terus dikembangkan. Bahkan ia juga meyakini jika dalam pengerjaannya tak hanya mengacu pada ketentuan secara agama, tapi juga berpegang sesuai ketentuan hukum negara. Usaha hotel haji umroh kan harus jadi dong. Hotel haji umroh ini kan lambang dari kegiatan spiritual. Secara substansi kan hotelnya sebenarnya sudah selesai. Artinya kalau mau dilanjutkan bisa pakai skema perbankan biasa. Tinggal pertanggungjawaban saya ke depan memberi contoh kepada masyarakat bahwa saya sebagai ustadz harus melakukan proses yang benar, bukan secara agama tapi secara undang-undang. Alhamdulillah tadi saya dimintain keterangan detail dari apa yang saya lakukan dan saya sudah beritahu. Kemudian dari OJK memberitahu saya apa saja yang mesti dilengkapi dan disempurnakan. Dan insya Allah saya akan sempurnakan dan ikuti peraturan. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih bagus lagi. Sebagai pendakwah yang gencar menyuarakan anjuran untuk bersedekah, kabarnya ia juga telah membeli sejumlah aset properti di luar negeri dan tanah air dari dana patungan usaha dan patungan aset yang dikelola olehnya. Benarkah Ustadz Yusuf Mansyur juga akan membangun apartemen di Arab Saudi?
Di Madinah Mekah nggak ada, tapi saya juga nggak membantah. Mudah-mudahan. Masa kalah sama Malaysia? Malaysia cuman 2 jutaan jemaah umrohnya, ya jemaah hajinya. Punya tuh hotel di Mekah, lah kita 200 juta ya orangnya, terus setiap tahun sebanyak itu nggak punya jemaah haji yang sebanyak itu. Sebagai tokoh agama, Ustadz Yusuf Mansur memang memikul tanggung jawab tinggi. Di pundaknya terpatri sebagai pemegang amanah yang akan ia pertanggungjawabkan, tak hanya pada jemaah, tapi juga pada sang halik. Ia sadar jika nama besarnya terlanjur menjadi jaminan mutu bagi para dermawan. Lantas, adakah pesan sang Ustadz jika kelak ada yang melakukan investasi serupa, namun tak memiliki kekuatan hukum? Selama ini terima kasih udah naruh di saya, mungkin ngelihat muka saya kali, ngelihat nama saya. Tapi hati-hati bila kemudian nanti ada orang-orang yang menyeru, ayo kita potong. Ternyata kemudian akhirnya pada lari. Tinggal saya pesan aja ke masyarakat, kalau kemudian ada investasi serupa, jangan ambil resiko. Ini yang saya pesanin ke masyarakat, jangan sampai kemudian ada copy paste yang masyarakat nanti rugi.